di Google malah ada itunya. Kenapa, Ben? Yang itu apa Monboard, kayaknya seperti apa yang buat bikin Monboard, jadi penasaran. Oke, mood board itu basically tentang kan minggu lalu aku udah cerita every colors itu representing mewakilkan feel atau mood tertentu atau apa sih perasaan-perasaan tertentu ya dari setiap warna. Nah, warna-warna ini kan dibawa sama characteristic of materials di dalam apa namanya material-material yang kita pakai di bangunan kita, di desain kita gitu. Nah, jadi mood board ini kamu bisa ambil either kamu pilih warnanya aja, jadi nuansa warnanya aja gitu. Atau kamu bisa juga masukin material-materialnya beserta ada warna dan tekstur di situ. Kayak di Padlet aku lihat yang punya Ray itu lengkap dengan material dan tekstur ya. Jadi nggak cuma warnanya aja, di situ ada material dan teksturnya seperti apa. Nah, bisa kayak gitu. Jadi intinya dengan melihat mood board itu kita jadi fokus, kita jadi directed, fokus kita tuh lebih terarah nanti pada saat kita pemilihan desain, pemilihan material, pemilihan apapun itu detail tentang desain yang mau kita buat itu lebih terarah gitu. Nggak campur aduk, kamu nggak bingung di tengah jalan, aduh aku mesti pilih material apa ya dan lain sebagainya, karena you already have the vision, udah punya visinya dulu gitu di awal, mood board-nya seperti apa gitu. Gitu kira-kira. Albert mengerti? Sebentar, aku kirim link dulu buat Milan. Milan ini masih galau karena kemarin sempat bilang mau mundur, terus tiba-tiba hari ini mau ikut lagi. Bentar ya. Oh ya Kak, yang itu gambar yang ketika itu error tapi gak apa-apa kan? Gimana? Di PDF. Di PDF kenapa? Gambar yang ketiga itu error. Gambar yang ketiga error. Aku belum cek tuh yang mana. Kamu kirim PDF terus gambar yang ketiga error. Iya. Di aku enggak. Soalnya aku beda pakai laptop. Oh, oke. Ini kalian bikin dari slide-nya dari yang di Google Drive kan? Ya. Kok ini batch-nya kurang C ya? Jadi mandi kita di sini ya. Batch, sorry. Gambar yang ketiga itu pakai digital. Kenapa? Gambar yang ketiga pakai digital? Iya, pakai Adobe. Aku lihat. Mana punya Albert nggak ada slide-nya tuh? File slide-nya nggak ada. Di mana ya? Di Kalian kok nggak pernah bikin file slide ya? File slide. Ini kayak punyanya Sandra. Kalian lihat folder di G Drive punyanya Cassandra. Di situ ada file Google Slides. Nah kayak gitu. Jadi yang kamu aku udah ada. Kecuali kalau kamu bikinnya pakai slide lain ya, misalnya pakai Canva atau pakai apa, nggak apa-apa. Di-upload di PDF-nya aja, tapi selalu di-update. Jadi aku selalu bisa lihat. Biar kelihatan progresnya. Even kalau di tengah jalan kamu berubah pikiran, aku kayaknya nggak mau mood board yang ini deh, tiba-tiba aku pengen berubah jadi industrial, misalnya dari tropical ke industrial. Nah itu pun nanti kalau di tengah jalan ada perubahan, kamu save lagi as PDF, kamu upload lagi di situ. Jadi aku bisa lihat progresnya, kelihatan ada koneksinya nggak nih dari progres awal kamu mengerjakan semua tugas-tugasnya step by step itu sampai akhir itu nyambung apa enggak nih gitu. Oke? Ya, Abed mau nanya apa lagi, Bet? Ada itu di Google, di apa ya, Google Drive, nggak masuk di situ. Bentar. Oke. Milan. Nanti Milan aku masukin lagi ke grup Telegram. Oke, Domi masih on the trip ya, Dom? Kita langsung presentasi aja deh ya. Dari siapa yang mau presentasi duluan? Silakan. Aku kasih kesempatan. Ngulang kayak kemarin lagi, Kak. Yang mood board. Oh, mood board. Ya. Saya boleh, Kak. Kalau dari set analisis ada perubahan, dikasih tahu juga di set analisis. Kan ada perbaikan dan lain sebagainya. Yes, boleh dari awal set analisis.
Oke, ini saya share screen Kak. Oke, Oh, saya belum bisa Kak. bentar, ya. Dah, silakan. Nah, oke Kak. Sebentar Kak. Hmm. Nih. Eh, Ada perubahan dari yang kemarin? Kamu emang dari kemarin-kemarin nggak ngerjain tugas apa? Tugas apa? Itu arsitektur. 9 demi itu. Kerjain cuma tapi cuma Dikit kurang di. Oke Kak. Yes. Nah, ini site analysis kan ya. Ya. Ini perubahannya saya ada di sini Kak. Hmm. Yang ini slide ini nggak ada perubahan Kak, udah fix. Nah ini Itu udah oke kok. saya buat Kak. Yang kemarin saya belum sempat warnain Kak, saya Yes, banyak nggak belajar. apa-apa. Yang penting ada skematiknya. At this point, aku nggak melihat harus ada warna apa enggak, tapi paling nggak informasinya ada semua di situ. It's good enough. Oke, kebisingan, matahari. Oke, terus lanjut. Cuman ini aja sih Kak, sama ininya Kak, Alamatnya ya. alamat. Alamatnya detail banget. Oke, sip. Oke, terus yang mood board. Yang mood board, sebentar Kak. Nah ini Kak, yang ini sih saya bikin sebelah sini itu yang terang gitu, misalnya ada di kitchen lah, tapi biasanya sih di ruang tamu Kak. Terus yang sebelah sini itu ada yang gelap, mungkin bisa di kamar tidur. Terus yang ini itu bisa dilihat teksturnya agak karpet gitu Kak. Jadi saya mungkin itu ada sofa, ada karpet, atau mungkin bisa jadi gorden gitu Kak. Nah yang sebelah sini ada terrazzo, terus ada tanah liat gitu Kak, pot-pot. Terus ini sebenarnya nggak abu-abu Kak, tapi dia agak biru sih Kak, abu-abu biru Kak. Terus ini ada metal, mungkin saya pakai yang gold ini buat yang di handle-nya gitu Kak, atau yang hitam. Ada juga ada yang karatan gitu Kak, mungkin lemari atau apa, tapi kayaknya saya nggak terlalu banyak pakai yang karatan. Soalnya kurang homey gitu Kak rasanya. Brush finish, ya. Agak jorok gitu Kak sebenarnya sih. Sekarang lagi ngetren loh itu. Brush. Iya Kak. Oke, terus? Terus di sini ada dinding, sebenarnya ini dinding biasa Kak, dinding putih biasa, dan di sini ada light kayu gitu Kak, warnanya putih, dan di sini mungkin ini sebenarnya harusnya kayak artis anyaman tali rami gitu Kak, biar bisa lebih natural gitu Kak, lebih coastal. Oke, ada alasan kenapa Ray menggunakan material dan warna-warna ini? Sorry. Saya suka Kak yang industrial gitu, jadi saya masukin yang semen ini Kak, jadi bisa buat tembok, buat lantai. Terus biar lebih warm sama earthy, saya pakai marmer, terus pakai kayu-kayu ini Kak, sama yang ini tanah liat. Aku suka bagian yang warna grayish blue itu sama yang beige ini, karena menurut aku ini kayak kamu mengambil unsur, kan site kamu itu di tepi pantai ya. Ya. Ada furnishingnya di sini yang warna hijau ini, menurut aku it looks blends gitu. Jadi itu kayak ngeblend sama si site tempat lokasi rumah kamu nanti akan berada. Iya Dengan Kak. si blue sea, terus ada warna pasir pantai gitu kan, terus warna hijau-hijau pohon-pohon di sekitar. Menurut aku ini sangat blending banget sama site condition. Keren. Cool. Aku suka banget. Ya Kak, thank you Kak. Aku udah bisa kebayang sih nanti kira-kira bangunannya Ray akan seperti apa. Karena ini udah detail banget nih, sampai warna furnishingnya pun ada di sini. Oke, at this point, in real life, pada saat kita mengajukan proposal ke klien, karena biasanya kalau aku
kalau masih tahap belum confirm job gitu ya, belum apa maksudnya belum approve job, biasanya ini yang aku present duluan. Jadi mood board-nya dulu. Jadi the feel, terus theme-nya seperti apa, tematik si desainnya nanti akan seperti apa gitu. Nah, ini yang aku present dulu sama space planning. Space planning which is yang akan kita mulai mulai eksplorasi hari ini dan selanjutnya sampai berapa pertemuan ya? 5 apa 6 pertemuan gitu deh tentang space planning. Nah, untuk tahap proposal mood board seperti ini sudah oke banget menurut aku. Karena bisa kelihatan kayak temanya apa ya nanti ya yang akan didapat sama klien seperti apa nih nanti produknya kayak gitu. Oke, thank you. Ray-nya kok hilang? Ray menghilang. Oke, thank you Ray by the way. Ray menghilang. Oh, udah masuk lagi. Oke, sip. Thank you Ray. Oke, lanjut. Siapa lagi yang mau melanjutkan? Asri, Kak. Oke, silakan Asri. Berani banget ya. Sebentar, Kak. Asri ada perubahan di site analisis sedikit. Asri ini share screen lewat langsung ke Canva aja dulu ya, Kak. Soalnya tadi ada perubahan gambar sedikit di Canva. Boleh. Oke. Nah, dari slide-nya aja boleh kok. Slide-nya aja boleh. Ini slide yang Asri upload di G Drive itu mana kok mau share juga? Kalau kalian pakai Canva atau slide yang lain, nanti di-upload linknya ya, aku bikin tab baru nih. Asri udah jadiin PDF, tak upload ke G Drive, cuma ini tadi Asri ada perubahan gambar sedikit di situnya. Sebentar ya, Kak. Oh. Sebentar. Nih. Jadi setelah Asri upload ada perubahan sedikit di gambar. Sebentar ya, Kak, nunggu loading. Udah kelihatan tapi kan ya? Udah Kelihatan, oke. Pertama. Itu fotonya foto yang dari site ya? Iya. Wow. Enggak, ini enggak in the site, tapi ada di sini. Ini ada. Ini Kak, lokasi udah upgrade lokasi ya. Lokasinya nih Asri lingkarin merah nih. Kira-kira ulangin. Oke, gambarnya baru ada perubahan seperti ini. Ya, oke, masih ini ada perubahan alamat, tambahan alamat lokasi. Ya, masih keterangan di sebelah mana, terus aksesnya. Nah, ini Asri ada tambahan di sini masalah renewable energy sources ya, Kak. Ini yang jadi kenapa Asri milih di tempat ini. Jadi sumber energi di sini belum terpakai, masih melimpah sebenarnya. Gitu, ya kan? Nah, sini kan kemarin kan kekesan ya, Kak. Pertama kan ngulangi yang kemarin sedikit, ada view 3 daerah pegunungan lainnya, ladang sayur, masalah sinyal, area terbuka, sumber energi. Nah, terus ini yang selanjutnya adalah waste management di sini. Kalau Asri pikir mulai agak rusak. Kenapa? Karena udah ada beberapa yang waste manajemennya itu sudah mulai mengarah kayak di daerah urban seperti itu. Jadi ya belum rusak banget, cuma udah mulai melakukan hal-hal seperti masyarakat urban ya. Jadi Asri nggak setuju banget karena di sini sebenarnya untuk waste management itu banyak sekali jalannya. Misalkan kayak sampah-sampah itu di sini
sangat bagus sekali seperti di Eropa itu loh Kak, dibikinin cerobong yang untuk asap untuk bakar-bakar itu bisa untuk sampah juga. Bahkan kalau memang rumahnya nggak mau pakai tungku kan dia bisa pakai tong yang untuk pembakaran itu. Jadi Incinerated sebenarnya, ya. terus di sini kalau bakar-bakar sampah juga nggak kayak di tempat urban yang akan mengganggu yang lainnya. It's okay, no Ya, problem. ada satu tempat khusus ya. Mm-mm. Mhm. Terus sumber Dan itu kalau dikumpulin semua sampahnya di satu tempat, dibakar di satu tempat kan bisa menghasilkan energi ya. Dibanding iya, kalau tempatnya menyebar di mana-mana kan nggak begitu banyak energi panasnya. Tapi kalau dikumpulin di satu tempat malah bisa energi panasnya bisa dimanfaatkan. Keren. Oke, terus waste management seperti itu. Terus building materials-nya itu asli mulai dari yang terdekat ya, starting early. Jadi use of renewable non-toxic materials itu benar-benar ini poin-poin ini asli setuju banget, use recyclable and recycled materials, locally sourced materials to reduce transport. Ini memang benar-benar sangat di sini banyak sekali sebenarnya melimpah ya material, cuma orang karena mungkin pikirannya sudah terpengaruh pikiran urban, jadi akhirnya mereka mengadopsi gaya-gaya urban. Padahal di sini untuk misalkan tadi di depan Asri kasih judulnya gini, di depan itu site analysis sustainable habitat. Ini yang mungkin cocok untuk dikembangkan sekarang ini, karena kita harus mau nggak mau kita harus bersahabat dengan alam dengan keadaan geografis yang seperti ini ya. Setelah mendengar kabar-kabar kayak kemarin Gunung Semeru dan sebagainya harus terpikirkan gitu. Nah, oke. Terus ke kalau kira kenapa Asri milih poin-poin building materials yang seperti ini? Kalau nggak salah Asri sedikit terinspirasi ya dari siapa Kak? Pak siapa yang Bandung tuh? Yang dia punya garapan banyak karya arsitekturnya dia, bukan di Indonesia. Yes. Itu Asri agak terinspirasi sama beliau, cuma Asri nggak terlalu banyak mengadopsi apa pemikiran beliau ya. Cuma di sini konsep dasarnya it's okay untuk masalah material non toxic and the others one. Nah terus ini kok ke kopi sih? Aduh ini gimana? jadi gede itu ke resize diandu aja diandu. Iya. Environmental Jadi benefits. hilang soalnya. Itu yang tadi kamu hapus ya, jangan dihapus, diandu aja back itu tuh pencet yang tanda panah di atas itu, tanda panah melengkung. Kan kemana tadi? Udah. Oke. Environmental benefits-nya Asri setuju banget. Mungkin nanti akan ada perubahan atau penambahan dari Asri seiring majunya nanti kita lihat ya pengamatan ke depan. Protecting the ecosystem-nya ini Asri sangat setuju sekali, karena mungkin Asri lebih ke arah Asri belum terjun ke arah aliran natural atau apa kayak gitu ya Kak, atau tapi Asri senang dengan ini konsep seperti ini. Improving the air ini juga di sini masih udaranya juga masih bersih ya. Mungkin kalau karena angkot belum terlalu, cuma paling dari motor-motor milik penduduk saja kayak gitu yang lalu, tapi nggak begitu padat. Kalau jam segini coba lengang banget, nggak ada suara motor sama sekali. Enak ya, masih sunyi ya. Iya ya. And water quality ini di sini airnya itu sebenarnya bagus banget karena air pegunungan kemarin. Air pegunungan. Asli kemarin nanjak sampai ke atas itu airnya manis banget, benar-benar manis. Oh my god. Iklan. In our design area. Jadi di sini istilah seperti itulah. Konservasi lah, conserving and restoring natural resources ini. Asli 3 poin ini Asli suka. Jadi lebih ke ya cocok banget dengan untuk keadaan sekarang ini, memang kita harus bersahabat dengan alam. Next, oke. Ini mood board-nya yang acak-adul.
Mood-moodnya yang ajak gaduh nggak apa-apa. Yes, kurang rapi, kurang dirapi-rapihin. Tapi coba dijelasin dulu aja. Oke. Ini baru asli cepret tadi pagi ketika dinding batu itu benar-benar ketika kena sinar matahari. Kayak apa ketika dia kena sinar matahari pagi? Kayak gitu Yang mana kan. sih dinding batu yang mana yang itu? Yang Ini warna yang ada kemerahan lumutnya. itu? Nggak ada lumutnya ini loh, Kak. Yang warna kemerahan itu bukan sih? Bukan kemerahan nih ngambil gambar. Yang jepretan Oke. sendiri nih. Yang dua yang apa Yang negeri kanan awan. atas. Gambaran kanan atas. Ya yang Ah, lumut, iya, loh. lihat. Lumut sama yang tengah ini jepretan asli yang negeri awan ya. Iya. Yang kanan atas itu ya. Sama yang tengah. Mhm. Asri pengen karena di sini Asri ngelihat di sini kelembapan udaranya sangat tinggi banget, banyak cepat rusak. Kalau misalkan Upin pun dia akan cepat kusam, ya kan? Itu kalau Upin mungkin di daerah yang kelembapannya itu kelembapan udaranya rendah, dia daerah kering udaranya, mungkin dia akan lebih terlihat mengkilap, cakep dan awet sekali. Tapi di sini cepat terlihat kusam karena faktor kelembapan udara. Asik menyesuaikan dengan faktor kelembapan udara di sini milih kayak batuan alam dan ketika dia menyatu dengan sesuatu misalkan alga atau dia menyatu dengan apa namanya nih lumut itu yang nggak terkesan jorok terkesan tapi menyatukan itu sendiri karena memang di sini cepat sekali sesuatu itu berlumut gitu. Lumut sama alga beda ya. Ini teman-teman nanti takutnya rancu nih, kadang-kadang alga sama lumut disamakan. Kalau alga itu yang licin itu orang sering bilangnya, orang masyarakat awam bilangnya lumut tapi itu alga. Tapi kalau lumut itu dia nggak licin, dia seperti karpet rumput. Penampakannya sama tapi ya? Hah? Penampakannya sama nggak? Alga sama lumut? Kalau alga kayaknya lebih gelap warnanya ya? Alga ya lebih hijau gelap, kan? licin. Lebih gelap. Dia licin, dia licin sekali. Kalau lumut dia nggak licin. Itu perbedaannya lumut sama alga. Terus Asri di sini kenapa milih yang ini bunga ini? Asri mungkin tadinya Asri berpikir kalau ada pinknya itu dia feminim banget. Asri orangnya kurang feminim, mungkin nuansa pinknya nanti bisa dihilangkan. Jadi Asri cuma akan pilih yang kuning, turquoise sama yang apa nih atas Kak water ini ya, aqua ini, aquamarine ini. Kenapa Asri pilih aquamarine, turquoise nih yellow? Nih di sini sangat akan terlihat mencolok. Asri suka kekontrasan dengan alamnya kayak gitu. Kekontrasan ini untuk bagian ini ya buildingnya mungkin ya Kak. Jadi kan biasanya warna-warna aquamarine itu warna-warna air laut ya, warna-warna di pantai, turquoise kayak gitu, warna-warna di pantai. Asli mau warna-warna pantai ini masuk. Ini kan area pegunungan. Asli mau warna-warna laut itu masuk ke sini. Jadi oke, di sini nggak ada laut, nggak ada ini, tapi warna laut itu ada. Jadi kita merasakan kesan walaupun kita di pegunungan, tapi kita masih merasakan kesan ini maritim juga, nggak cuma agraris. Jadi di sini kan karena pegunungan konteksnya mungkin agraris ya. Nah di situ. Terus Asik pilih gerabah ini atau terakota yang agak mengkilap. Kenapa Asik pilih yang mengkilap? Mungkin kalau yang nggak mengkilap dia itu mudah banget ini apa namanya kayak ditempel kayak ditubuhi lumut kayak gitu. Karena Asik lihat di sini ada yang pakai warna terakota. Pakai batu bata merah kayak gitu kan, batu bata merah terakota, tapi dia itu nggak awet, nggak bisa mempertahankan warnanya. Makanya andai bisa dibikin sesuatu yang mengkilap seperti gerabah yang sudah tembikar yang sudah dibakar kayak gitu kan, itu akan lebih ini bisa dia lebih kuat mempertahankan warna dan kecerahannya kayak gitu. Terus ini ada kayak alam warna batu
Terus warna terakota itu asik pikir di antara view pegunungan yang didominasi sama hijau itu akan terlihat mencolok. Jadi sesuatu bangunan ini harus mencolok. Dia enggak terlalu warnanya sama dengan alam kayak gitu kan. Tapi dia ada sisi khususnya, dia mencolok sesuatu yang kemegahan di kehijauan kayak gitu. Asik kayak gitu. Untuk yang ini negeri awan ini mungkin asli nanti beberapa akan pakai warna-warna karena di sini ketika asli ada jepretan ini kayak pohon-pohon yang merah ini apa sih kontras yang bisa asli pakai itu mungkin yang merah kayak yang di tanaman ini sama warna. Nah, ini struktur warnanya yang asli dapat seperti ini Kak, yang dari foto-foto tadi. Mungkin nanti akan asli masih seleksi mana warna yang benar-benar mau asli pakai, mana yang dominan, mana yang untuk interior atau eksteriornya bangunan sendiri. Yes, sebaiknya kayak gitu. Terus bisa juga misalnya Astri kelompokkan si warna-warna itu kan eksterior interior ya, bisa juga dikelompokkan dengan shades-nya. Jadi misalnya yang hijau-hijau dikumpulin tuh semuanya, karena di sini Astri punya untuk warna hijau aja, Astri punya 1, 2, 3, 4, 5 shades. Nah itu Astri bikin jadi satu row hijau shades-nya di satu row. Kayak gini Kak. Yes, benar kayak gini. Kalau kayak gini kita lebih bisa ngelihat fokus moodnya lebih kelihatan dibanding kalau yang slide sebelumnya. Slide sebelumnya tuh kayak everything is all over the place gitu. Nah kalau di sini kita bisa lebih kelihatan gitu kayak oke, berarti akan ada nuansa merah, brown, green, blue sama yang grayish ini gitu kan. Lebih enak ngelihatnya gitu, lebih kelihatan moodnya lebih kerasa gitu dibanding kalau yang slide sebelumnya. Kayak gini lebih oke. Cuma mungkin Astri perlu beresin lagi kayak karena presentation is important kalau kita lagi propose ke klien misalnya. Presentation is important. Jadi apa yang kita masukkan di slide, apa yang kita tampilkan ke klien itu idealnya harus mudah dipahami, harus mudah dibaca, harus mudah dimengerti sama si kliennya. Sometimes kalau kita ngelihat kayak gini kita ngerti nih karena kita sendiri yang bikin kan, kita yang nyusun gitu. Nah biasanya kalau aku sebelum aku present ke klien, aku minta orang lain ngelihat dulu gitu. Ngerti nggak kalau misalnya ngelihat slide kayak gini, ngerti nggak? Biasanya sih yang kena getahnya sih suami aku ya. Cuma kamu lihat ini ngerti nggak misalnya kayak gitu. Nah itu ada baiknya dites dulu gitu, dicek dulu misalnya karena kan pemahaman kita sama pemahaman klien kan beda kan gitu. Sebutannya kalau klien itu layman, jadi dia yang sama sekali nggak tahu gitu tentang apa yang kita buat di sini kan mereka belum tentu mengerti kecuali kalau memang kliennya emang ngerti desain atau apa gitu ya. Tapi most of the time kan nggak selalu gitu. Jadi ya itu perlu diperhatikan juga how you present konsep kamu ke klien itu juga important banget. Itu aja paling. Oke, Kak. Aku suka warna-warna pilihannya. Terus aku bisa kelihatan banget arah fokus direction-nya desain Astri seperti apa. Sama seperti Ray, punyanya Astri sudah cukup distintif banget buat aku. Aku udah bisa ngelihat, aku bisa kebayang sedikit banyak arah desainnya Astri kemana. Cool, thank you Astri. Yuk. Yes, selanjutnya siapa yang mau present? Albert mau? Albert udah siap belum? Karena ada tugasnya banyak. Kenapa Albert? Oh Albert belum selesai mood board-nya. Oke, nggak apa-apa yang udah selesai. Oh, besok boleh kan? Hari ini diselesain ya Albert. Nanti diupload di Padlet. Oh, oke. Aku deh yang presentasi. Yes, silakan. Link slides-nya jangan lupa di-upload di Padlet ya. Aku udah screen share belum? Udah kelihatan. Udah ya?
kelihatan nggak screen share-nya? Yes, kelihatan. Nah, ini aku pilih mood board kayak gini karena bagus aja sih warnanya. Aku suka warna orange, merah, yellow. Very warm ya, color Nah. warm color semua ya pilihan Ya, warnanya. karena kan aku pilih lokasinya di komplek-komplek gitu ya. Kan warnanya cocok aja gitu. Oke, kira-kira udah kebayang belum untuk si warna-warna ini material apa yang akan dipakai? Udah. Contohnya apa misalnya? Walaupun materialnya nggak cocok, mungkin bisa aku cat sih. Oke. Kayaknya untuk warna-warna kayak gini aku udah kebayangnya akan ada pakai batu bata misalnya gitu ya, bata-bata merah yang alami gitu, terus cukup di varnish aja, nggak usah dicat lagi, di varnish supaya dia itu yang tadi Asri bilang ada finishingnya to close the pores, jadi supaya nggak cepat berlumut gitu. Terus grayish mungkin kamu bisa ambil dari either iron metal materials atau concrete materials, bisa juga. Concrete kan bisa juga dibikin grayish yang agak gelap dikit. Terus warna merah mungkin dari terakota juga bisa, atapnya misalnya kan kayak gitu-gitu. Tapi ya overall moodnya udah bisa kelihatan, warnanya akan seperti apa. Aku langsung kebayangnya rumah yang mungil, terus kayak stand out gitu loh di tengah-tengah hijau gitu kan, tiba-tiba ada warna, which is very interesting. Oke, ada lagi lu yang saat ini udah ditambahin belum? Aku belum bikin slide-nya sih, tapi udah ada gambar-gambarnya. Oke, udah nanti dilengkapin terus masukin ke link slides ya. Oke, cool. Terus link slide di situ tuh aku udah buat satu tab baru, nanti di-upload ya. Kalau misalnya bikin di Google Drive kan bisa di-share link tuh, share link Google Drive. Nah, tinggal masukin aja linknya ke situ. Oke, thank you. Thank you, Long. Oke, terus siapa lagi? Milan sudah selesai? Mood board-nya belum. Moodboard-nya belum. Oke, hari ini harus selesaikan ya. Terus di-upload link slide-nya ke Padlet. Oke, Cassandra? Ya, siap. Oke, silakan. Aku set analisisnya nggak banyak berubah. Ini aku memilih 2 lokasi karena lokasi Semangka sama lokasi Salatiga. Yang Salatiga sama Semangka tuh luasnya hampir mirip dan tantangannya lebih besar di Salatiga karena perbedaan ketinggian tanah. Yang sudah aku presentasikan dulu yang Semangka dulu, yang kemarin itu sudah ada. Ini sudah. Ini foto lokasinya kemarin, ini aku masukin, dia lokasinya di sini kecil bintang. Kenapa aku ambil ini? Karena ini aku mau nunjukin aksesnya ini. Aksesnya ke kota tuh lebih gampang. Terus ini tampak depannya, ini akses masuknya, yang ini yang Salatiga. Kenapa aku milih ini? Karena di situ biaya hidupnya murah, banyak lahan kosong dan tanaman, udaranya sejuk. Dekat 2 pasar 5 menit katanya, dekat dengan teman-teman, terus bebas banjir ya semoga. Kayaknya kan dataran tinggi soalnya dia. Terus aku cek-cek juga tanahnya bukan tanah muda, dia termasuk tanah yang tinggi. Terus tantangannya tuh dingin di situ, kira-kira 20 derajat kalau malam. Terus di tengah agak hutan, jadi di sekelilingnya banyak sekali tanaman. Terus ada keinginan untuk swadaya air dan listrik, jadi aku berharap bisa nampung air hujan dan bisa punya listrik sendiri. Tapi ya listriknya seperti apa, kebayangnya cuma masih panel surya ya, belum kepikiran biomasa kayak tadi Asri cerita itu. Yang tantangan lainnya tuh agak jauh dulu. Kenapa? Curah hujan tinggi nggak? Itu nggak aku tanyakan Mas Yan. Tanya Ika nanti ya. Iya, aku tanya ke Victor soalnya. Kayaknya kok enggak ya. Lumayan ya.
Terus aksesnya agak jauh dari rumah sakit. Ini yang juga belum mikir nih. Kan di sana akan hari tua kan, ya berarti harus Yes. dekat rumah sakit mestinya ini. Terus tantangan lainnya tuh jalan mobilnya sempit, cuma bisa satu mobil, nggak enaknya. Terus tantangan lainnya ukuran lahannya tidak simetris. Jadi yang di depan tuh 7 meter, yang di belakang 9 meter. Jadi kayak ngantong. Terus yang lainnya ketinggian tanahnya tidak sejajar, jadi ada bagian yang turun ke bawah. Nah ini lahannya ukurannya 198 meter persegi. Nah ini yang depan sini 7, yang belakang 9. Terus ininya nggak simetris lagi. Jadi yang bagian sini lebih panjang, bagian yang sini lebih panjang. Yang sebelah kirinya ini lebih pendek. Terus menghadapnya timur. Nah, aku suka timur ini. Atau ya mana dulu suka aja rumah menghadap timur. Terus kanan kiri depan belakang belum ada bangunan, jadi memang kosong. Ini garis merah ini perbatasan perbedaan tinggi. Jadi katanya dari titik sini ke sini itu sekitar 15. Dari sini tuh 13 meter, yang dari sini 15 meter. Terus selisih tingginya 250 cm. Ya ini sudah tak ceritain. Terus foto lokasinya ini jalannya kecil sekali. Nah ini foto lokasi yang sekarang. Jadi ini titiknya yang 15 meter ke sini. Nah ini ke bawahnya ini. Itu 250 cm. Kalau kata yang jual tanah bilangnya mau bisa diuruk nanti jadi disejajarkan ada. Cuman salah satu pemikiranku adalah kok aku agak ngeri ya tinggal di atas rumah tanah urukan. Takut kekuatan tanahnya. Jadi aku berpikir gimana kalau justru tak biarin aja. Jadi aku nanti akan ada 2 rumah dengan perbedaan ketinggian. Jadi bagian bawah ini seakan-akan ada rumah bawah tanahnya gitu. Split level aja, split level. Bedanya berapa ketinggiannya dari yang paling tinggi ke bawah? Kayaknya lebih dari 250 mm deh itu. Sentimeter bukan mm. Oh, sentimeter. Nah, berarti 2,5 meter 2,5 ya? meter, iya. Lumayan. Iya, split kalau mau split level berarti. Rencanaku sih tak gituin aja supaya nanti yang bagian bawah ya seperti yang Asri bilang punya bangunan bawah tanah. Jadi kalau dingin ya nggak terlalu dingin, kalau panas juga nggak terlalu panas. Harapannya begitu sih. Emang bisa nggak ya? Bisa. Bisa ya? Bisa. Oke. Nah ini mood boardku. Rencananya sih aku pengen tampak depan itu ini kotak-kotak. Aku nggak terlalu suka yang organik. Terus ini nggak kelihatan ya gambarnya, kok kecil sekali nih ya. Kecil banget. Bukan yang dari dari Google aja ya. Iya dari Padlet, dari Google maksudnya. Oh, ini juga sama, nggak bisa dibesarin ya. Iya. Aduh, dari Canva aja kalau slide gitu. biasa aja, slide biasa, terus ini digedein image-nya. Coba. Slide biasa tuh kayak apa? Dari sini, terus ini image-nya diperbesar. Oh. Yes, di blow up aja. Nah, gitu. Ntar kan tinggal digeser-geser tuh. Iya, iya, iya. Ini tampak depannya aku mau yang kotak-kotak. Terus bawahnya ada mezanin itu karena kan ada perbedaan ketinggian. Terus aku mau ada kontriatnya, jadi ada di tengah itu ada kamarnya, supaya nggak terlalu lembab, matahari bisa masuk, angin bisa masuk. Untuk dapur aku mau material putih dan marmer. Terus ada unsur airnya juga, jadi kalau bisa dimasukin unsur 5 unsurnya Feng Shui itu loh, tanah, logam, air, api, kayu. Ya. Bagian belakang aku mau yang rapi seperti ini, yang minim untuk perawatan. Dikasih batu dan ini ada tanaman ya semacam ke atas, vertical garden ya. Terus untuk materialnya untuk kayu untuk yang di luar-luar aku mau kasih kayu. Terus ini untuk di tengah nanti courtyard-nya pakai material batu juga. Untuk meminimalkan lumut ya supaya nggak terlalu lembab.
Kenapa aku masukkan unsur warna kuning dan merah? Karena anakku suka merah dan kuning. Nanti kalau semuanya warna kesukaanku kan jadi rumahku sendirian nanti. Ini kira-kira aku punya gambarannya gini aja sih. Oke. Aku udah kebayang juga sih desain bangunannya akan seperti apa nanti. Kita lihat apakah Sandra akan konsisten dengan mood board ini. Tapi gini San, aku minta kamu pilih salah satu, either yang di semangka atau misalnya 3. Ya, kalau di semangka tantangannya nggak terlalu besar sih. Yang ini aja mendingan lebih seru. Iya, di sini flat-flat aja soalnya. Dan ini konturnya aku suka. Kamu bisa bereksplorasi dengan leveling di situ, menarik. Ya, oke. Ya, oke, sip. Nanti Sandra tentukan mau yang mana, dimantepin lagi, terus fokus di situ. Oke? Oke. Thank you, San. Sama. Oke, cool. Albert belum siap ya? Belum jadi ya? Hari ini aja ya. Berarti tinggal punya Albert sama punya Milan yang belum. Domi udah tapi belum bisa presentasiin. Jadi Domi nanti presentasi minggu depan sekaligus dari mulai sat analisis ya, Dom ya. Kalau nggak salah Domi kemarin sebelum sat analisis harus sih. Bentar, aku cek. Presentasi Domi yang keskip banyak apa ya? Yang mana ya? Domi soalnya lagi on the tour, teman-teman, jadi nggak bisa presentasi, tapi nanti Domi akan mengejar presentasi dari scale ya, dari scale in architecture sampai mood board. Oke. Untuk Milan, sat analisis tolong dikerjain, dirapihin, terus mood board-nya, bentar aku share screen dulu ya. Belum. San, di stop share, San. Oke, ini aku udah buat di Padlet, tab baru, link slides. Jadi, kalaupun kamu bikinnya di Google Drive, misalnya di sini ya, kamu kan tinggal ambil get link ya, get link, terus nanti copy linknya, taruh di sini. Oke, jadi every time aku mau cek progress kalian atau prosesnya dari awal sampai akhir seperti apa, semuanya ada di slide itu. Aku mau bisa lihat semuanya di slide itu. Jadi kelihatan how consistent you are sama konsepnya dan idenya dan lain sebagainya. Oke, jangan lupa diupload ya. Terus untuk berarti yang belum presentasi hari ini adalah Albert, Milan, dan Domi. Tiga-tiganya minggu depan harusnya udah bisa presentasi ya, Dom? Domi udah pulang kan minggu depan? Yes, oke, sip kalau gitu. Aku stop share dulu yang ini. Oke, sekarang kita mau bingung ke topik berikutnya ya, which is adalah space planning. Oke, space planning itu ini aku nggak expect kalian kita akan ada banyak waktu, makanya aku nggak sediain slide-nya banyak nih hari ini, tapi aku jelasin aja langsung ya. Play by ear. Oke, slideshow. Udah kelihatan belum? Udah ya. Space planning in architecture itu menjadi titik berat porsi paling banyak di dalam desain kalian. Kenapa? Karena dari space planning kita bisa kemudian menentukan masa bangunannya seperti apa. Nah, apa aja sih hal-hal penting di dalam space planning? Ini aku belum masukin ke slide, tapi kalian bisa coba catat sendiri, nanti aku tambahin di slide ya. Link slide ini pun nanti aku share di Padlet juga. Oke, space planning in architecture itu yang pertama involve measurement. Itu penting banget, measurement is important. Jadi yang pertama harus kamu lakukan adalah mengukur lahan kamu. Kamu harus tahu seberapa besar lahan kamu. Itulah kenapa aku minta kalian mantepin dulu di site analysis, karena itu satu step penting untuk kita memulai space planning. Karena kalau kita nggak tahu ukuran sebenarnya site kita, gimana kita mau site planning, kan harus ada base-nya kan, kita harus punya alasnya untuk bekerja gitu. Nah, si ukuran site ini adalah alas tempat kita bekerja nih, mengerjakan sesuatu, membuat sesuatu. So you have to know exactly the size of the site. Kamu harus tahu ukuran site-nya. Berapa kali berapa, terus kemiringannya berapa, kayak yang tadi Cassandra udah buat itu, udah kelihatan kan tuh, kalau satu sisinya dia lebih panjang, yang di Salatiga tadi ya San ya, terus satu sisinya lebih pendek, terus ada perbedaan ketinggian di situ. Nah, semua itu harusnya bisa tertuang di site analisis kalian kemarin. So, kalau itu belum ada,
find out now before kita moving on to the next step. Sebelum kita masuk ke step berikutnya, diberesin dulu yang itu. Oke? Site measurement itu penting. Measurement and shape and all that. Kayak kalau kasusnya Ulung, karena kemarin Ulung ngasih lihat areanya itu kayak open banget ya, terbuka ya Ul ya. Dan Ulung juga nggak tahu exactly dia site-nya batasnya sampai mana kan ya. Ulung bisa coba make it up aja. Bisa coba mengarang-arang maksudnya. Kira-kira mau sebesar apa areanya. Yang make sense ya dari yang site analysis yang udah Ulung buat itu, misalnya kalau aku lihat dari yang udah Ulung presentasikan minggu lalu itu kayaknya mungkin ukurannya itu sekitar 20x20 kali ya tuh, atau 20x25. I leave it to you. Bentuknya seperti apapun juga aku serahkan ke Ulung seperti apa, karena benefit untuk Ulung di sini adalah Ulung mencari site-nya yang masih imaginary. Tapi kamu bisa punya flexibility di situ jadinya untuk menentukan sendiri gitu mau batasannya seperti apa. But I need that. Aku perlu batasan itu. Ulung juga perlu batasan itu karena dari situ kita baru bisa moving on to the next stage gitu. Oke? So lengkapin di site analysis, site measurement, ukuran lahannya. Oke? Nah, setelah itu, setelah udah ada site measurement, kita udah tahu ukuran site kita seperti apa, ukuran lahan kita seberapa, kondisi site-nya seperti apa, ada level perbedaannya seperti apa. Habis itu baru kita moving on ke space planning yang configuration. Ini kita nyebutnya configuration ya. Nah, untuk mencapai configuration ini kita perlu data. Untuk kita bisa melakukan configuration ini kita perlu data. Data-data yang seperti apa? Misalnya, yang pertama, kalian bisa catat deh. Atau aku catat langsung sini deh. Oke, bentar. Tadi yang pertama site measurement ya, ini penting banget. Habis itu space configuration. Nah, di sini kalian perlu data-datanya itu adalah misalnya how many person will stay in the building? Berapa orang yang akan tinggal di bangunan itu? Oke. Jumlah apa ya? Apa sih tuh? Residence penghuni ya. Jumlah penghuni bangunan. Ada berapa? Kalau mau dijelasin detail siapa aja juga boleh. Misalnya disebutin namanya. Misalnya namanya Trey, usia segini. Terus ada lagi misalnya Mama, usia segini. Kalau Mama malu ngasih tahu usia nggak apa-apa, di skip aja usianya. Terus papa, terus ada adik misalnya atau ada kakak, nah itu dimasukin jumlah penghuni bangunannya siapa aja sih. Terus habis itu setelah jumlah penghuni bangunan selesai, kebutuhan ruang. Ini data. Ini Milan pasti udah ngerti nih karena di kelas Teammakers kan aku pernah bikin ini kan, kebutuhan ruang. Di sini kamu bisa tentukan mau mempresentasikannya seperti apa nanti minggu depan tentang jumlah penghuni bangunan sama kebutuhan ruangnya. Misalnya kamu bikin table silang atau apa, I leave it to you, your creativity, terserah. Mau bikin per slide juga boleh. Misalnya satu slide ngejelasin tentang Ray kebutuhan ruangnya ini aja kayak gitu. Terus atau terserah kalian deh mau mempresentasikan seperti apa. Tapi minggu depan aku minta yang ini sudah ada. Jadi site measurement dan space configuration ini sudah ada. Oke. Nah, setelah kebutuhan ruang, di sini kamu bisa coba kan ini site configuration ya. Nah, site configuration ini nanti setelah jumlah penghuni terus kebutuhan ruang, kamu bisa mulai membuat apa sih bahasa Indonesianya tadi? Apa ya, relasi bangunan atau apa ya sebutannya bahasa Indonesianya, relasi antar ruang atau hubungan antar ruang deh. Maaf ya bahasa Indonesianya. Oke, habis itu kamu buat hubungan antar ruang. Jadi misalnya gini, ada Ray nih kebutuhan ruangnya adalah misalnya salah satunya studio art karena Ray suka mengerjakan berkegiatan seni misalnya. Nah, tapi ada penghuni lainnya juga yang suka juga tuh. Nah, itu bisa jadi overlapping ruang kan. Nah, aku mau nanti minggu depan ini terefleksikan. Jadi hubungan antar ruangnya ini siapa aja yang pakai, terus kedekatan ruangnya seperti apa. Misalnya
si studio art ini aku mau buatnya agak jauh deh dari rumah bangunannya misalnya, kalau bisa terpisah sendiri gitu dari bangunan inti, karena aku mau suasananya tenang, suasananya nggak berisik pada saat aku berkarya seni misalnya. Atau contoh lain misalnya aku mau dapurnya sama ruang tamunya itu dekat atau menyatu, karena aku nggak suka masak sendirian, aku sukanya pada saat masak aku bisa sambil nonton TV gitu, atau aku bisa sambil lihat penghuni lain beraktivitas kayak gitu. In other words, open concept misalnya kayak gitu. Nah, ini yang harus bisa terrefleksikan di space planning nanti at the first stage. Ini first stage of space planning ini ya. Jadi kita bikin ini dulu. Nah, bagaimana cara kamu merepresentasikan si hubungan antar ruang ini? Kamu bisa pakai cara analog atau pakai cara langsung digambar, atau pakai cara misalnya kamu bikin kotak-kotak kayak gini ya. Masih kotak-kotak atau lingkaran juga boleh. At this point masih skematik. Jadi belum berupa denah, belum berupa layout, belum apa. Jadi masih skematik. Misalnya ini ruang makan misalnya ya. Terus aku punya satu lagi misalnya ruang dapur. Nah, kamu bisa bikin either garis, misalnya aku mengkoneksikan dia. Ini artinya dia punya koneksi langsung. Jadi dari ruang makan ke dapur itu aksesnya langsung gitu. Terus misalnya kamu punya satu lagi di sini ruangan. Nah, jadi masih berupa skematik ya. Masih berupa skematik. Ini kamar tidur misalnya. Misalnya kayak gini, terus kita bikin, aku mau kamar tidurnya itu nggak deket dapur, karena ya nggak enak aja gitu kan. Nah, instead aku mau dia misalnya deket ke ruang living room misalnya. Ke living room gitu. Terus living room ini juga nanti mungkin bisa deket ke sini dan ke sini. Sorry. Nah, ini nanti aku minta terrefleksikan. Ini salah satu cara kita membuat space planning at configuration stage. Jadi di sini masih skematik nih. Nantinya kamu belum sampai bikin denah dulu, masih berupa skematik seperti ini. Oke, nah ini kita nanti kalian bisa mulai bereksplorasi di sini. Nanti di sini bisa dikasih keterangan juga ruang makan ini misalnya yang menggunakan siapa aja, misalnya semua, gitu kan. Ditulis juga di situ bisa. Terus kalau dapur biasanya most of the time misalnya mama dan aku misalnya, misal ya kalau kamu suka masak ya. Nah, kayak gini. Terus ya gitu dan lain-lain semuanya. Oke? So at this stage cukup bikin skematik seperti ini dulu. Nah, minggu depan aku minta ini terrefleksikan. Jadi ini tugas kalian untuk minggu depan. Oke. Nah, abis ini kalau ini sudah selesai baru kita bisa moving on ke typologies, terus operationalnya, how we want to configure si ruang-ruang itu satu sama lain, misalnya apakah dia connection-nya dekat atau ya seperti ini kayak gitu. Oke, but I need this for next week. Jadi tugas kalian minggu depan yang ini. Oke. Ada pertanyaan so far? Albert, ada pertanyaan? Saya yang itu tugasnya minggu depan, bukannya sekarang. Yang ini minggu depan dipresentasikan. Yang ini. Oh. Yes. Dan untuk Albert, karena hari ini Albert belum presentasiin mood board, berarti Albert presentasinya dari perbaikan set analisis, mood board sama ini minggu depan. Analisis kan udah diperbaikin. Udah perbaiki ya? Ya, nanti disampaikan aja dipresentasiin minggu depan. Oke. Tinggal update doang kan, tinggal dikasih tahu apa aja perubahannya, gitu-gitu dan lain sebagainya. Oke, Ray mau tanya apa? Saya masih kurang ngerti yang tadi kan di sebentar Kak. Slides-nya ada link slides ini Kak. Ini link slides-nya itu maksudnya apa Kak? Oh, misalnya Ray bikin slide-nya, kan kemarin aku sempat bilang tuh, aku minta semua yang kamu kerjakan presentasinya itu dimasukin di satu slide yang sama ya. Nah, nanti slide itu yang linknya kamu taruh di Padlet. Oke? Jadi biar kelihatan slide-nya itu terpusat di satu slide aja, jangan dipecah-pecah, semuanya di satu slide. Jadi kita bisa ngelihat tuh nanti progresnya seperti apa sih dari awal kamu mengerjakan tugas-tugas itu sampai akhir, nanti kamu akan lihat sendiri. Oh, ternyata proses keseluruhannya seperti ini gitu.
by the time we finish one whole cycle ini, nanti kalian akan mengerti sendiri. Oh, step by step-nya itu kalau kita mau mendesain sebuah bangunan seperti ini loh, gitu. Jadi kalau saya gabung semua di Canva, copy paste gitu, boleh kan Kak? Boleh kan ya Kak? Link Canva-nya. Iya, link Canva-nya. Jadi saya udah gabungin satu, semua saya copy paste ke Canva, terus saya kasih linknya ke situ Kak. Yes. Share link. Kan di Canva bisa share link ya? Iya Kak, bisa Kak. Link as viewer aja nggak apa-apa kok. Yang penting kita bisa ngeliat. Oke, ada lagi pertanyaan? Sandra, silakan. Ya. Nah, ini yang ruang makan sama dapur. Kalau misalnya dijajarkan aja kotaknya nggak boleh ya, daripada dikasih kotak garis itu. Boleh. Kalau kayak gitu berarti di sini dia connection. Jadi ini berbagai macam how you operate, gimana ya, tipe-tipe configuration dari tiap ruangan. Nah, ini bisa kayak gini. Kalau kayak gini berarti connection dia ada semacam mungkin kayak koridor atau apa gitu ya. Nah, kalau kayak gini connection dia berhubungan langsung berarti. Boleh kalau mau kayak gitu boleh. Nah, nanti terefleksikan aja di hubungan antar ruangnya nanti. Misalnya dibikin kayak gini boleh juga. Ya, oke. Kalau misalnya 2 lantai gitu, atas bawah gimana bikinnya ininya? Berarti misalnya lantai atasnya itu kayak gini nih. Misalnya di lantai bawah itu cuma ada living room, ruang makan sama dapur doang misalnya. Terus semua kamar tidur di atas misalnya. Berarti bikinnya kayak gini. Jadi ini baru menunjukkan hubungan antar ruangnya aja ya. Gimana cara kita mengkoneksinya, nanti kita bicara di masa bangunan. Gitu. Nah, di sini kan berarti asumsi tangganya misalnya ada di area living room. Nah, berarti koneksinya adalah living room ke kamar tidur. Masalah nanti koneksinya akan horizontal, in datar atau vertikal ke atas, itu nanti kita akan lebih detail lagi di masa bangunan. Tapi at this point, Sandra bisa bikin kayak gini dulu aja. Jadi koneksinya dari, misalnya tangganya ada di area dapur, berarti kayak gini. Gitu. Jadi tergantung tangganya ada di ruang yang mana. Oh ya, oke. Sip. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya, Ira, yang di Padlet yang link slide itu kan masukkan tuh linknya Google Slide yang di Drive itu boleh kan? Iya, Sandra kan udah bikinnya Google Slide itu kan. Nah, taruh linknya di situ. Oh ya, oke. Kak. Yes. Kalau misalnya kita bikin rumahnya 2 lantai, misalnya rumahnya kubus gitu aja Kak. Terus kan dia 2 lantai, tapi dia nutupin yang ruang makan, dapur, sama living room itu Kak. Kita buat lantai keduanya gimana Kak? Ini kayak gini aja tadi, sama kayak pertanyaannya Sandra tadi ya. Jadi kayak gini aja kamu bikinnya. Karena ini kan masih diagram tematik hubungan antar ruang doang kan, bukan real connect, bagaimana kita mengkoneksikan si ruang itu. Jadi cukup digambarkan kayak gini. Jadi misalnya tangganya itu sebelum kamar tidur ya, misalnya ada ruang keluarga nih, gitu kan. Ruang keluarga dulu, baru ada di sini, baru ada kamar tidur. Balik tidur. Misalnya kamar tidurnya ada 2, gitu kan. Misalnya ada 3. Nah, berarti terus asumsi tangganya misalnya ada di ruang tamu ya. Berarti koneksinya kayak gini. Terus, nah dari ruang keluarga, ini tangga nih. Jadi pada saat kamu membuat hubungan antar ruang ini, bear it in mind, kamu udah take note di pikiran kamu sendiri bahwa koneksi yang ini adalah tangga. Misalnya bisa kamu bedain dengan warna. Kasih aja warna misalnya biru dan dia lebih tebal misalnya. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa ini hubungannya koneksinya vertikal misalnya kayak gitu. Oke. There's a lot of ways untuk kamu cara menggambarkan presentasi kamu tuh, konsep kamu dengan grafik. Nah, explore a lot in that karena itu akan membantu banget di tahap proposal kayak gini. Nah, kayak gini contohnya. Dengan melihat kayak gini kan kita bisa kebayang ya. Kayak misalnya nanti minggu depan kamu presentasi. Oke, Kak Ira, aku presentasi. Kalau yang garis tipis ini artinya dia masih di satu lantai yang sama. Terus, nah kalau ini berarti artinya dia hubungannya itu vertikal, misalnya kayak gitu. Oke? Nah, kalau ini Kak, kalau spesies
Jadi space di dalam satu space ada space lagi. Itu gimana? Oh, berarti kamu bikinnya gini aja. Misalnya di living room. Kayak gini. Gini maksudnya. Nah, kayak Oh, gini ya. aja. Kayak gini bisa apa-apa. Overlapping. Oke, lagi? Pertanyaan? Oke. Sip. Sudah mengerti semua ya? Oke, berarti kita tunggu tugasnya di minggu depan. Ini nanti slide-nya, linknya aku kirimin juga ke itu Padlet, supaya teman-teman bisa lihat. Aku kirim sekarang aja deh, bentar. Ada pertanyaan lagi so far? Kalau nggak ada, kita tutup sesi hari ini. Copy as viewer. Oke. Nah, ini aku udah kasih ya link slide-nya ya. Ini materi. Oke. Kok nggak bisa sih? Oke, sip. Dah, aku kirim ke Padlet tuh. Nah, yang lainnya silakan nanti link-link tugasnya ditaruh ke situ semua. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, berarti sesi hari ini selesai. Silakan dikerjakan tugas untuk minggu depan ya. Sampai ketemu minggu depan semuanya. Bye. Bye. Makasih Kak Ira. Terima kasih, Tante Ira. Bye. Bye. Bye.